Baik, selamat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan keempat kita untuk pengantar ekonomi mikro. Di pertemuan satu dan pertemuan tiga, kita sudah membahas tentang preferensi daripada konsumen. Sehingga kita akan mendapatkan dua jenis kurva yang disebut dengan kurva indifference, dan yang kedua adalah budget constraint atau kurva budget constraint. Nah, dari dua kurva ini, kemudian kemarin kita sudah bahas sedikit terkait dengan bagaimana terkait dengan efek pendapatan, dan yang keempat itu adalah efek substitusi. Oke. Nah, ini dari dua kurva ini, yang seperti yang saya sampaikan kemarin, maka kita akan mendapatkan efek pendapatan dan efek substitusi. Dari efek pendapatan dan efek substitusi, kita akan mendapatkan namanya permintaan. Oke, itu yang kita bahas di pertemuan satu dan pertemuan tiga. Nah, di pertemuan keempat ini, kemudian kita akan masuk kepada fungsi permintaan, atau teman-teman sering disebut dengan hukum permintaan, kurva permintaan, dan sebagainya. Nah, kita coba akan bahas terkait dengan permintaan pada kali hari ini. Dan kemudian apa-apa saja yang kemudian mempengaruhi permintaan tersebut. Baik, ini pengantar seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan daripada model perilaku konsumen atau consumer behavior adalah untuk menentukan preferensi daripada konsumen. Penentuan preferensi konsumen seperti yang kita sudah pelajari kemarin, kita bisa menggunakan pendekatan kardinal dan kemudian pendekatan ordinal. Kemudian kita bicara tentang pendapatan, kita bicara tentang budget constraint, bahwa jumlah barang yang diminta dikalikan dengan harganya, itu kemudian harus sama dengan pendapatannya. Jadi sekeranjang jumlah barang yang diminta dengan harganya itu harus sama dengan harga. Jadi intinya bahwa apa yang kita keluarkan itu tidak boleh melebihi daripada pendapatan kita. Dan kita bicara tentang harga barang, itu kemudian mempengaruhi pilihan daripada konsumen atau consumer choice. Nah, diasumsikan bahwa pada pertemuan 2 dan 3, kita bicara tentang bahwa asumsi itu penting. Bahwa ada asumsi bahwa tujuan daripada konsumen adalah memaksimumkan utility-nya. Jadi ada maksimum utility untuk X1 dan X2. Jadi ini adalah X1 dan X2 dengan subject to batasan bahwa untuk membeli barang konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan. Makanya kita memiliki subject to bahwa P1 harga barang 1 dikalikan dengan X1 jumlah barang yang diminta, dengan P2 harga barang 2 dikalikan dengan harganya itu sama dengan M. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin. Nah, terkait dengan hal itu, maka teman-teman harus berpikir, kalau kemudian kita berbicara tentang permintaan, maka kita harus melihat kondisi realnya. Yang kalau bicara tentang permintaan, maka kita harus bicara tentang market, pasar. Kalau yang sebelah kiri, ini adalah pasar tradisional, teman-teman bisa lihatlah, ini bisa di pasar, kalau di Manokwari itu pasar Wosi atau pasar Sangge. Ya, kalau mungkin teman-teman lain di luar Manokwari itu kemudian adalah jenis-jenis pasar tradisional yang lainnya. Kemudian ini adalah pasar modern. Oke, ini contohnya kalau kami di sini di Manokwari disebut dengan Hadi Mall, tapi kemudian tempat-tempat lain mungkin ada swalayan tertentu dan sebagainya. Ciri-ciri umum yang kemudian membedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern itu terkait dengan harga. Kalau kemudian pasar tradisional, itu kemudian harga itu terbentuk dari proses tawar-menawar. Jadi kemudian pedagang memberikan harga, kemudian produsen akan menawar. Jadi ada proses tawar-menawar. Tetapi kalau di pasar modern, harga itu fix. Kemudian konsumen tinggal memilih. Saya akan memilih pada harga berapa barang yang saya akan konsumsi. Nah, itu membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern. Tapi selain harga, teman-teman juga akan pasti berpikir kalau kemudian ke pasar tradisional maupun pasar modern, maka pasti berpikir tentang atau memiliki pertanyaan
sejumlah pertanyaan yang kemudian muncul di benak teman-teman. Mungkin ini adalah rangkuman dari beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman. Pertama adalah, dari mana asal barang-barang yang dijual? Siapa yang memproduksinya? Bagaimana cara memproduksinya? Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi produksi itu? Siapa pembeli dari barang-barang tersebut? Apakah kemudian hanya masyarakat di Manokwari atau kemudian orang-orang di luar Manokwari juga? Apa yang mendorong mereka untuk membeli? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka konsumen itu membeli barang? Atau kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi pembelian? Kemudian bagaimana cara menentukan harga hingga akhirnya disetujui oleh penjual dan pembeli? Seperti yang tadi, kalau di pasar tradisional ada proses tawar-menawar, tapi kalau pasar modern itu kemudian harganya fix, kemudian konsumen tinggal memilih. Kalau contohnya kalau di Hadi, kalau teman-teman beli Supermi saja, Supermi itu kan banyak sekali macam-macamnya. Ada Supermi apa namanya, rasa apa namanya, rasa soto atau Supermi rasa apa. Nah, itu berbagai macam dan kemudian harganya bisa berbeda-beda. Tergantung teman-teman mau belinya pada tingkat harga berapa. Nah, ini berbagai pertanyaan yang kemudian muncul di dalam benak teman-teman pada saat kemudian berkunjung ke pada pasar tradisional maupun di pasar modern. Nah, berbagai pertanyaan itu kalau teman-teman dalam konsep yang kita kenal di dalam apa namanya, teori ekonomi, maka kita sebut dengan konsep permintaan. Nah, apa yang maksud dengan konsep permintaan? Permintaan adalah kehendak seseorang pengguna, pengguna itu berarti konsumen ya, terhadap suatu barang atau kuantitas suatu barang pada berbagai tingkat harga. Kehendak atas suatu barang perlu disokong oleh kemampuan membayar atau anggaran yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Nah, pertanyaan kemudian, apa yang maksud dengan jumlah barang atau kuantitas yang diminta? Jumlah barang atau kuantitas yang diminta adalah jumlah atau kuantitas suatu barang yang dibeli pada satu masa dengan tingkat harga tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang konsep daripada permintaan, tapi kita bicara tentang teori permintaan. Ada beberapa hal yang kemudian teman-teman perlu tahu dalam teori permintaan. Pertama adalah permintaan pasar dan kurva permintaan atau disebut dengan market demand curve itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harga. Jadi menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, sedangkan hukum permintaan itu sendiri atau law of demand menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Ceteris paribus. Jangan dibalik. Barangnya, kuantitasnya dulu, baru kemudian harganya. Tapi harga dulu, kemudian baru permintaannya. Jadi kemudian teman-teman jangan membalik antara jumlah dan harga. Yang berubah itu harga dulu, baru kemudian jumlahnya atau jumlah barang yang diminta. Apa yang maksud dengan ceteris paribus? Ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor lain selain harga barang itu sendiri ya, itu kemudian dianggap konstan. Faktor-faktor lain itu apa saja? Nah, ini kemudian kita akan bahas pada tahap selanjutnya. Nah, berikutnya yang harus dipahami dari teori permintaan itu adalah permintaan pasar. Permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan-permintaan individu yang ada di dalam pasar. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa permintaan itu kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain harga barang itu sendiri, ada berbagai faktor yang kemudian mempengaruhi permintaan. Contohnya apa? Yaitu harga barang lain. Nah, kalau kita bicara tentang harga barang lain, maka kita tidak terlepas dari konsep namanya konsep barang komplementer. Kemudian yang kedua adalah barang substitusi. Nah, dua hal ini yang kemudian akan kita bahas. Bagaimana efeknya kalau kemudian barang tersebut adalah barang komplementer dan kemudian barang tersebut adalah barang subsidi. Ini kemudian pasti berbeda apa namanya perubahannya. Kemudian bicara tentang selera, pendapatan, selera. Bagaimana efek selera terhadap permintaan barang dan jasa? Bagaimana efek dari pendapatannya naik? Apakah kemudian permintaan akan naik dan seterusnya?
bagaimana ekspektasi daripada ekspektasi seorang terhadap suatu barang. Bagaimana faktor non-ekonomi kemudian mempengaruhi permintaan juga. Nah, ini kemudian kita akan bahas pada tahap selanjutnya, bagaimana efek daripada faktor-faktor ini terhadap permintaan barang. Tapi kita sebelum lanjut kepada bagaimana melihat faktor-faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang, maka kita perlu tahu juga dulu nih, bagaimana bentuk kurva permintaan. Nah, seperti itu teman-teman lihat depan, bahwa kurva permintaan itu akan selalu bergerak dari kiri atas, jadi kalau ini kiri atas, ke kanan bawah. Jadi akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan selalu sumbu Y atau sumbu vertikal itu adalah harga. Dan selalu jumlah barang yang diminta, sumbu horizontal, itu adalah jumlah barang yang diminta. Jadi sumbu horizontalnya itu jumlah barang yang diminta, vertikalnya itu adalah harga. Nah, teman-teman bisa lihat nih, arah daripada hubungan antara harga dengan kuantiti. Jadi kalau kita lihat, kita anggap aja dari P0. Pada saat harga turun menjadi P1, maka lihat ini arah panah yang satu ini ya, maka kuantiti yang diminta itu kemudian berubah, naik menjadi dari Q0 menjadi Q1. Sebaliknya, kalau harga itu naik nih, harga itu berarti arah yang dua ini ya, kalau harga itu naik dari P1 menjadi P0, maka kemudian arah panah yang kedua itu menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan kuantitas yang diminta dari Q1 menjadi Q0. Jadi inilah disebut dengan hukum permintaan dan bentuk daripada kurva permintaan. Bagi seorang ekonom, nah teman-teman juga nanti akan mengajak kepada seorang ekonom, itu kemudian akan in-depth dengan namanya mengubah grafik menjadi fungsi matematis. Jadi grafik tadi kemudian kita translate dalam bentuk fungsi matematis. Misalnya nih, kita memiliki permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 min 10P. Di mana, nih, saya ulangi lagi, Q sama dengan 60 min 10P. Di mana Q itu adalah jumlah barang yang diminta, dan P itu adalah harganya. Nah, kita diminta apa? Kita disuruh membuat skedul permintaan dan menggambarkan kurva permintaannya. Nah, ini bagaimana kalau kita mau menentukan skedul permintaan? Kita aja masukkan aja fungsinya. Q sama dengan 60 min 10P. Nah, skedul pertama atau titik pertama kita ancang-ancang saja bahwa oke, kita anggap aja bahwa P-nya itu harganya itu 1. Nah, kalau harganya 1, maka kita masukkan aja ke dalam. Ini jika P itu sama dengan 1, maka Q itu sama dengan 60 min 10 kali 1. Berarti 60 kurangi dengan 50, kurangi dengan 10, maka kemudian menjadi 50. Maka nilai 50 ini kita masukkan ke sini. Oke, jika P-nya itu sama dengan 3, ini 3 ini ya. Jika P sama dengan 3, maka Q sama dengan berapa? 60 dikurangi 10 kali P kali 3. Berarti sama dengan 60 min 10 kali 3, berarti 30. Dan kita menghasilkan 30. Maka 30 ini ya, Q-nya adalah 30, masukkan sini. Jika P-nya itu adalah 5, maka Q-nya berapa? Berarti 60 dikurangi 10 kalikan dengan 5. Berarti 60 kurangi 50, berarti sama dengan 10. Masukkan ke sini. P-nya itu adalah 5. Maka kita bisa memiliki skedul permintaan. Itu disebut dengan skedul permintaan. Bagaimana kita mentranslate skedul tersebut ke dalam bentuk grafik? Maka demikian. Skedul 1, tadi kita lihat. Pada harga 1, maka kuantitinya itu adalah 50. Pada skedul 2, pada saat harga 2, kuantitinya itu adalah 40. Pada skedul 3, yang seperti yang tadi kita lihat,
3, maka kemudian 30, dan 4 itu adalah 20, dan 5 itu adalah 10. Maka kalau kita menghubungkan titik-titik ini, maka kemudian akan mendapatkan namanya kurva permintaan. Oke? Jadi kalau kita menghubungkan schedule, maka kemudian kita mendapatkan kurva permintaan. Nah, apa yang maksud dengan kurva permintaan pasar tadi saya bilang? Kurva permintaan pasar dalam bentuk yang kalau tadi kita dalam apa namanya penyampaian sebelumnya kita mengatakan bahwa kurva permintaan pasar itu kemudian dibentuk dari permintaan seluruh individu yang ada dalam satu wilayah. Misalnya nih, kurva permintaan Ali bentuknya demikian, lebih apa namanya lebih landai. Kurva permintaan Dona ternyata lebih curam. Maka agregasi daripada kurva permintaan pasar kemudian bentuknya demikian. Jadi kumpulan permintaan Ali, permintaan Dona, permintaan Albert, kemudian Siti, permintaan bla bla bla, itu kemudian kalau kita kumpulkan semua maka akan disebut dengan kurva permintaan pasar. Oke, baik. Coba kita lihat teman-teman, bagaimana efek daripada perubahan harga. Nah, kalau teman-teman lihat secara apa namanya secara sepintas tadi perubahannya, artinya apa? Kalau harga itu naik ini, lihat ya. Kalau harga itu naik dari P0 ke P1, P0 ke P1, maka kuantitinya itu adalah Q0 ke Q1. Q0 ke Q1. Maka kemudian dia akan bergerak, permintaan itu akan bergerak dari titik A menjadi titik B. Jadi permintaan ada terjadi permintaan atau penurunan permintaan dari titik A ke titik B. Bagaimana kalau kemudian harga itu kemudian turun dari P0 menjadi P2? Maka kuantitinya itu akan naik dari Q0 menjadi Q2. Berarti terjadi peningkatan permintaan dari titik A menjadi titik C. Nah, yang mempengaruhi perubahan permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Berarti kesimpulan pertama yang kita bisa tarik adalah jika yang berubah itu ya, jika yang berubah adalah harga barang itu sendiri, maka kurva permintaan akan bergerak sepanjang kurva. Dan satu ya, saya ulangi sekali lagi, jika yang berubah adalah harga barang itu sendiri, maka kurva permintaan akan bergerak sepanjang kurva. Jadi dia hanya bergerak sepanjang kurva ini. Naik dan turunnya akan mengarah kepada kurva ini. Oke, itu kesimpulan pertama kita peroleh daripada perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, sekarang kita akan mengetahui faktor apa yang mempengaruhi permintaan. Ini ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Seperti yang saya sebutkan, atau ceteris paribus, faktor-faktor yang lain selain harga barang itu sendiri. Mulai dari harga barang pengganti, atau seperti yang tadi saya kan substitusi, kemudian ada atau harga barang penggenap, atau kemudian disebut dengan barang komplementer, kemudian pendapatan penduduk, cita rasa selera, jumlah populasi dan produk, ekspektasi harga di masa yang akan datang, kemudian yang faktor non ekonomi misalnya kita bicara tentang musim. Dan kita satu-satu bahas ya. Kita anggap aja kemudian barang pelengkap pertama. Bagaimana efek daripada barang pelengkap? Jadi kalau barang pelengkap terjadi penurunan harga barang pelengkap, maka permintaannya itu kemudian akan meningkat. Ya. Berbeda kemudian harga barang substitusi. Penurunan harga barang substitusi, maka permintaan suatu barang itu kemudian akan turun. Ya. Sekali lagi, ini perubahan permintaan ya. Teman-teman harus pahami. Penurunan harga barang pelengkap itu akan menyebabkan permintaan itu akan meningkat.
Tetapi kalau penurunan harga barang substitusi, maka permintaan terhadap satu barang itu kemudian akan turun. Oke. Kita contohnya ini ya, kalau barang pelengkap tadi, contohnya ini barang pelengkap adalah dua jenis barang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya kemudian kita teh dan gula. Oke? Oke. Kalau kemudian harga gula naik, ya, ini barang pelengkap ya. Kalau harga gula naik, ini turun ya, supaya sama dengan grafik ya. Oke. Teh dan gula. Kalau harga gula itu turun, ya, apa yang terjadi? Kemudian permintaan akan teh akan meningkat. Orang akan mengkonsumsi teh lebih banyak kan? Karena harga gula lagi turun nih. Karena kan pelengkap daripada teh itu kan kemudian gula. Jadi kalau pas harga gulanya turun, maka tehnya akan kemudian meningkat. Itu satu. Yang kedua, barang substitusinya. Contohnya apa? Teh dan kopi. Jika harga kopi itu turun, ya, jika harga kopi turun, maka jumlah barang yang diminta untuk teh itu kemudian akan turun. Kenapa turun? Karena tadi nih, harga kopi turun, maka orang akan cenderung membeli kopi. Karena harga kopinya turun kan, maka orang akan cenderung membeli kopi. Maka kemudian permintaan teh kemudian akan ikut turun. Itu yang harus teman-teman pahami. Yang kedua, bagaimana dengan kenaikan pendapatan? Kalau kemudian barang itu adalah barang normal, contohnya adalah beras dan sebagainya, maka kenaikan pendapatan itu akan menyebabkan permintaan barang itu kemudian naik. Contohnya beras ya. Jadi kalau saya bisa membeli sekarang 10 kilogram, kemudian kalau barang itu adalah barang normal, contohnya beras itu, maka kalau pendapatan saya naik, maka kemudian saya akan menambah jumlah konsumsinya. Tapi kemudian kalau barang itu adalah barang inferior, contohnya adalah kadar lemak dalam daging sapi. Orang kemudian akan membeli daging sapi yang kemudian kadar lemaknya rendah. Maka kalau kenaikan pendapatan, maka kadar lemak dalam daging sapi, produk yang kemudian mengandung kadar lemak dalam daging sapi itu semakin tinggi, maka kemudian akan turun. Jadi contohnya ini adalah daging sapi yang kemudian memiliki kadar lemak yang tinggi. Ya. Jadi kalau pendapatan saya meningkat, maka saya kan tidak akan membeli yang memiliki lemak yang tinggi. Tapi kemudian saya akan membeli daging sapi yang kemudian kadar lemaknya kemudian rendah. Ya, kalau teman-teman ke pasar daging, kemudian akan ditawarkan, apakah Bapak dan Ibu mau membeli yang harga 120 atau 130? Bedanya apa? Kalau 120 lemaknya lebih banyak, kalau 130 kemudian lemaknya sedikit. Nah, pada saat pendapatan saya meningkat, maka saya akan cenderung untuk membeli daging sapi yang kemudian kadar lemaknya rendah. Oke, itu terkait dengan pendapatan. Bagaimana dengan pertumbuhan penduduk? Kalau jumlah penduduk suatu wilayah itu semakin tinggi, otomatis permintaannya kemudian akan semakin tinggi. Selera. Kalau selera itu kemudian semakin turun terhadap suatu barang, maka kemudian permintaan terhadap barang tersebut juga akan semakin turun. Jadi kalau selera, kemudian pertumbuhan penduduk itu teman-teman bisa menganalogikan secara cepat ya. Kalau semua penduduk dalam suatu wilayah itu seleranya itu bukan pedas, contohnya orang Manado dan sebagainya, maka cenderung permintaan akan cabai akan rendah. Tapi kalau di Manado, permintaan cabai pasti akan tinggi. Karena selera seluruh masyarakat di sekitar situ itu cenderung untuk pedas. Jadi kemudian permintaan cabainya akan semakin tinggi. Bagaimana dengan ekspektasi harga? Ekspektasi harga itu mendorong permintaan akan meningkat. Jadi kalau orang
mendekati hari-hari raya biasanya ya, ada telur, kemudian mentega dan sebagainya, oh pasti ya, raya pasti akan naik. Maka permintaan telur dan, mentega itu kan cenderung akan meningkat. Kemudian ekspektasi penurunan pendapatan. Jadi kalau contohnya sekarang, zaman-zaman, apa namanya, Covid begini, saya bisa mengatakan bahwa para, pegawai yang bekerja, harian, itu kemudian mengatakan bahwa, "Oke, pendapatan saya kemungkinan akan turun pada, minggu depan atau pada bulan depan, atau mungkin 2 bulan lagi saya akan di-PHK." Maka kemudian itu akan cenderung menurunkan permintaan. Jadi kalau ada ekspektasi penurunan pendapatan, maka kemudian akan terjadi diiringi dengan penurunan permintaan. Nah, kira-kira itu yang saya bisa jelaskan terkait dengan konsep permintaan, bagaimana kurva permintaan, bagaimana menggambar atau mentranslasi dari bentuk kurva menjadi kemudian bentuk persamaan, kemudian dari dalam bentuk persamaan kita rubah lagi menjadi bentuk kurva. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan daripada kurva permintaan. Kita tahu saat tadi, atau yang konsep yang pertama tadi kita kenal bahwa jika kemudian, jika, perubahan itu disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, maka, kurva permintaan itu akan bergerak sepanjang kurva. Tetapi kita lihat tadi, yang kedua yang tadi ya, jika kemudian, eee, jika yang berubah itu adalah faktor lain selain harga barang itu sendiri, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan atas atau ke kiri bawah. Kalau ke kanan atas itu berarti seperti yang tadi, ini demand, ini adalah price, ini adalah quantity. Kemudian kalau kita bicara tentang ke kanan atas seperti ke sebelah sini, jadi ini demand 0, ini demand 1. Tapi kalau bicara tentang ke kiri bawah, kemudian kita bicara tentang price, kemudian ada quantity, kemudian berarti ini demand 0, kemudian akan bergerak ke kiri bawah. Ini demand 1. Ya. Jadi ada dua hal yang kemudian harus teman-teman pahami tadi. Bergerak sepanjang kurva dan bergeser. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Mohon kemudian dipahami secara baik. Boleh saja diulang video ini untuk kemudian mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.